seperti sekarang. Ya paling naik kalapa, naik pala, berapa kalamari bisa mako balabuo, cari-cari ikan di pantai. Tetapi ternyata Tuhan buat lain, saudara. Jadi saya saksi hidupnya bagaimana Tuhan ubahkan hidup saya. Dari orang bilangnya mungkin karena jadi apa-apa, tetapi buat Tuhan semua bisa menjadi sesuatu yang mustahil buat kita, tapi kalau buat Tuhan nggak mungkin, pasti jadi mungkin. Amin. Saudara, serius, orang kalau bilang begini, Mongol gila, sekarang kan stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Apa DP rahasia? Kalau orang berpikir dengan aduh ini harus begini, atau ini begini, susah Bapak Ibu. Orang tidak akan pernah sukses kalau orang belum bisa mengendalikan orang pemikiran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk bisa duduk semeja dengan presidennya tidak gampang kolong. 70 gorakel yang anak bawah belum tentu masuk istana. Mau ibu papi yang dari Kabupaten Utara, Kabupaten Selatan, mangan itu tamaku, mangan gabung dan sesiwung belum tentu tembus. Tetapi buat Tuhan ya mungkin itu bisa jadi mungkin. Amin. Bapak Ibu, saya di Jakarta sekurang lebih dari tahun 98 akhir. Ke Jakarta target pertama mau sekolah pendeta. Saksi hidup masih ada banyak. Ada Pak Ade Karo, dulu sempat didoakan Pak Max Kalalo, didoakan dari gereja GPDI, dari Yayasan Hosana. Karena memang target mau ke Jakarta sekolah pendeta. Yang bawa orang kaya, saudara. Dan kita tahu orang pedoi ada berapa. So naik kapal Lambe dari Bitung sampai di Jakarta, dititip di rumah di Tanjung Priok. Kita tunggu-tunggu kapan ini sponsor mau munculnya, muncul. 3 bulan kemudian dia muncul, dia bilang, sorry deh, sekolah Alkitab so tutup. Pendaftaran maksudnya bukan di sekolah, di pendaftaran so tutup. Jadi kalau seandainya ada yang mau tetap mengotot, orang ada alternatif sekolah musik gereja di Bandung, itu nama Pros Kuneo. Ada yang suka main musik apa di gereja, kita suka main drum. Oke, kalau begitu Kak mau berangkat ke Bandung, mau daftar pangongol sekolah musik gereja. Sampai sekarang itu kakaknya balik. Saksi hidup masih pada hidup, masih banyak. Terus kalau kamu nggak mau kecewa, boleh saya. Kami ini orang tinggal di Jakarta, bukan tinggal di Tamangko atau di mana itu. Tinggal di Jakarta, siapa mau tolong? Kalau seandainya mau pulang Manado atau pulang Sangir, tenang saya. Di wilayah orang daerah Manado Sangir, sebelah rumah pasti mama PAD, mama PKK, oma PAD, oma PKK, oma P ini, oma P itu. Yang tidak makan di rumah boleh minta sebelah. Maempo, apa dia siang mamanya mas, boleh meminta nasi. Diberikan, pasti dikasih. Kenapa? Keluarga. Sekarang orang di Jakarta, saya di Jakarta sok keselak air minum yang tidak ada. Semua tadi gue mau mati, minta sablamu bagi minum dong. Ibu sebelah, hah? Serius lu? Emang gua malu? Oh Tuhan Yesus mau mati tadi gue udah bengkai. Coba lihat di Jakarta orang kebakaran rumah, bukan telepon pemadam, selfie polo. Setengah live di Facebook, ada rumah kebakaran, kasihan banget ya. Harusnya telepon polo, jangan ada selfie. Atau ada orang kecelakaan. Orang di Jakarta orang kecelakaan, ya Allah, ya ampun, itu gimana ya, ya Allah, kasihan banget sih. Ya ampun, bukannya tolong angka baru rumah sakit, orang nggak mau tolong. Kenapa? Karena kalau orang tolong polisi dusupat orang. Jadi akhirnya di Jakarta apa? Rasa sendirian tuh lebih sedap. Terus mau bagaimana? Orang seperti Mongol muka begini pula. Susah saya ke gereja di GBI di Senayan City lagi ibadah, ada jemaat hilang HP. Di gereja kasih dia Pak kita.
kita bilang darah Yesus kenapa kita yang tak tuduh kan? Kenapa orang tuduh kita? Muka cocok, susah. Ya orang ini kasih kalau menurut ukuran kepolisian ini muka-muka kriminal pula. Jangan curi langsung. Itu jadi nama lagu tak jangan langsung. Ini muka secocok di situ. Jadi orang banyak berpikir bahwa saya akan gagal jadi seseorang. Bahkan kita punya teman-teman saya di Jakarta di saat sekolah pendeta batal, saya jualan koran di Tugu Tani, Jakarta Pusat, dekat dengan Senen. Baik jual koran, yang tidak ada satu manusia yang mau tamang di Mongol, apalagi orang Nadu. Ih, jangan tamang dia bikin malu doh deh. Masa jual koran sini ada kerja lain? Begitu mulu-mulu puhe. Di saat kita berhasil, yang paling pertama mengaku batamang sapa saudara itu. Dulu kami aku ngomong suka nongkrong banget loh. Kalau ingat dosa tak sopaka di pinggir. Mengaku setelah jadi baru mengaku batamang. Dulu gembel mana ada orang-orang seperti hilang semua. Dan di saat orang jadi artis juga mempengaruhi. Coba cek. Dulu kita masih ingat sekali saudara, kita bersaudara itu cuma Maembo yang paling dekat. Saudara yang lain kita ke Jakarta, dorong bilang ini somati. Kita ke Maembo bilang tala anak ini pasti masih hidup. Terus di saat dia lihat di TV apa kita bilangnya? Hidup di sini. Karena masih ada saudara, masih ada keluarga, masih ada mama adik yang dia tetap yakin bahwa kita ada. Di saat kita jadi artis, mama penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, semua bersejarah. Hei, ngomong nggak nabi oma di kita nabi oma begini. Jangan nabi mama di kita begini. Oma di begini. Semua bersaudara. Di saat mana? Di saat kita berhasil. Di saat kita gagal, pasti orang akan lari. Terus orang tanya, bagaimana mau menghadapi hidup? Santai pula. Menghadapi hidup, ya tidak usah stres. Pilih daerah damai, bantu pihak TNI dan kepolisian, jaga kedamaian bersama. Jangan usah pusing. Ada yang tidak benar, lapor papala kapitalawan kolong. Karena salah satu tugas mereka itu. Kami di Jakarta kalau ada hilang motor, akhirnya apa yang dilakukan? Kompleks di portal. Kita tinggal di kompleks cuma satu pintu yang buka, di sisa portal. Susah setengah mati kalau saudara mau buang air, harus putar dulu, terpaksa kesian turun di pinggir jalan lari-lari. Lo kalau yang bukan susah seperti otot, susah kok. Jadi orang tanya ngomong bagaimana kenapa hidup bisa sukses? Salah satu kesuksesan Mongol karena Tuhan, yang kedua karena kita mengendalikan kita berpikiran. Orang kadang-kadang hidup itu semua dipikir. Ada dokter bilang jangan makan ini, jangan makan campur ini, jangan itu, diikuti. Kenapa? Karena dipikirin, oh ini boleh pakai wortel sama brokoli nanti menghasilkan enzim ini itu. Dipikirin semua. Aduh kamu, kita belum ada pasangan, kamu mau lalu kita sudah 20 tahun, ini belum ada cewek, apa begini. Nah kita 43 belum ada. Yang kedua maksudnya, yang kedua sebau piano. Duda ini status. Mau kawin ulang boleh polo, tetapi di mana kita bertumbuh di situ terang harus ingat pernikahan menurut Alkitab hanya boleh sekali seumur hidup. Jadi kalau kita artis mau ganti pasangan boleh lalu do itu. Di Jakarta nya butuh muka gagah yang penting dompet tabal. Itu, dan jangan lupa kita orang Tamako, kita masih tahu ilmu papianau namanya. Tinggal ambil orang pembaca. Datang cewek, terus kita
Perceraian terjadi, pernikahan kembali terjadi jika ada dua syarat menurut Alkitab. Mantan istrimu meninggal, itu namanya cerai mati, atau dia bersinah lebih dulu. Susah kalau dua-dua dia belum beke. Jadi orang tanya bagaimana solusinya? Kita doa beston tiap hari. Salah satu pokok doa utama itu, Tuhan cabut dia. Karena kalau dia masih hidup, kita boleh kawin. So kawin kan? Mantan istri so menikah kembali, otomatis kamu sosa boleh menikah. Karena telah terjadi perceraian, telah terjadi persinahan. Boleh kawin, boleh. Dapat orang Bandung, cantik sekali. Saya kenal Pak Mami, nih nampak calon. Waduh, kali yo saya perbaikan keturunan. Dominasi kulit pasti kepada pemama itu anak betul putih polong bagi jo. Ya ribut. Kenapa ribut? Karena kami seniman, kami artis, ada perjanjian pranikah. Dan kita tidak keberatan dengan perjanjian itu. Cuma kita keberatan dengan jumlah. Kita tanya Pak calon maitua, mau minta berapa dan sebenarnya? Dia bilang aku sih gak minta banyak Bang, serius deh beneran. Aku cuma minta 30% dari penghasilan AA buat Neng. Ya kita langsung bisa putus. Dia 30, Tuhan lo cuma 10%, dia 30. Tuhan cuma 10%, dia 30%. Kita langsung tanya, nganapi mama pas saudara itu muda Maria. Masa lebih besar dia daripada Tuhan? Putusnya jangan sampai ini hari. Terus bagaimana kita? Kamu harus terpuruk, kamu harus stres. Terus orang tanya, kamu gila gua belum punya pacar, kita kasih kamu apa kasih seumur 21 dong, belum ada mai tua. Coba angkat tangan pemuda remaja yang hadir hari ini, laki-laki yang belum punya pasangan. Coba angkat tangan. Ada semua? Ingat, bagus tadi hadapan Tuhan, bahaya polo. Lebih baik jujur, siapa yang belum punya pasangan laki-laki? Nah soalnya orang suka tanya Pak Mongol, bagaimana solusinya biar orang ada pacar? Satu DP solusi. Buat Anda seorang pria yang belum punya pasangan, apa yang harus Anda lakukan? Tidur. Orang tanya, kenapa tidur Mongol? Adam sedang tidur, diciptakanlah Hawa. Karena Tuhan akan memberkati hidup kita di saat kita sedang tidur. Itu Mazmur 127 ayat 2. Jadi santai polo, belum punya jangan cari goraka, manggorojo saya. Karena nanti Tuhan yang lihat, kasihan nyungke belum ada di pasangan. Mari jatuh beke, setan langsung bisa dia pastinya mau dapat. Kalau Nana dengar suara Tuhan, Nana pasti yakin akan dapat yang terbaik. Tapi kalau dengar suara setan, dan besok Nana cari guraka, cari apa anu minta doa, biar boleh dapat main tua. Kenapa orang selalu gagal? Paling pertama dalam hidup kita gagal karena pengendalian atas pikiran kita. Orang tidak bisa maju, selalu berpikir boleh begini, selalu tolong pikir. Pak, stand up itu paling enak di depan jemaat begini. Ngana stand up di depan jenderal, oh Tuhan rasa mau mati di atas panggung. Itu kalau bintang 1, kalau dia bintang 4, rasa-rasa mau rubuh Bapak di surga. Ini mau tumbang dalam roh atau mau tumbang serangan jantung. Karena hierarki jenderal itu kalau duduk 1 bintang 4, DP3 itu pasti bintang 3, bintang 2 mantap. Udah suruh mau bagus saya duduk orang tau-taunya suka ketok pulang kawan. Serius. Tetapi saya tetap yakin selama saya hidup, selama saya jadi seorang stand up comedian, sampai hari ini saya belum pernah ditegur KPI.
Saya belum pernah ditegur Ormas maupun TNI dan Polri. Saya selalu aman pas TNI. Paling ditegur pendeta. 2 kali kita gereja sidang gara-gara marah-marah pendeta. Salah satu alasan saya suka marah-marah pendeta karena pendeta kalau berdoa jadi bikin takut. Orang tanya apa doa yang menakutkan? Doa yang minta Tuhan suruh datang, itu doa bikin takut. Kalau Tuhan hadirlah di tempat ini. Ini pendeta nih baca Alkitab. Alkitab bilang kalau Tuhan datang kiamat. Mana banget Tuhan hadirlah di tempat ini, dia datang game over. Jangan dia panggil. Tuhan itu ada di surga. Alkitab bilang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena suruh dia turun. Itu Tuhan, bukan tecelup. Naik turun. Jangan. Jadi kalau ngomong di Jakarta ada pendeta ibadah Tuhan, hadirlah di tempat, kita langsung teman-teman dia bikin takut di gereja. Kita langsung pulang, jangan tunggu tuh ibadah selesai. Orang tanya kenapa begitu, Bu? Karena ibadah yang kita panggil bukan Tuhannya, harusnya Roh Kudusnya. Amin. So, Yesus naik ke surga, salah satunya yang dia lakukan adalah bersyafaat buat kita, menyediakan tempat buat kita. Karena suruh dia turun. Mana kira Tuhan Yesus sudah bermain benteng? Jangan. Ini besok dapat sidang. Jadi bagaimana caranya hidup indah di hadapan Tuhan? Satu yang paling berbahaya dari orang berdiri adalah orang berpikiran. Orang segala sesuatu dosa yang kita lakukan selalu terjadi di pikiran kita. Mau mencuri munculnya di pikiran, mau berzina munculnya di pikiran. Sesuai hukum pidana, orang mencuri itu timbul karena niat ingin mencuri. Di saat kita lakukan karena pasal 363 atau 362 KUHP, terus masuk penjara, menangis, Tuhan ini rencanamu dalam hidupku, ngana pepuhe. So tahu ngana bapak curi, ngana bilang rencana Tuhan dalam hidupku. Yang ada itu kriminal, jangan bawa Tuhan dalam hal itu. Tapi kalau dalam penjara Tuhan buat indah, itu baru gagah. Dia kan pertobatan sama Tuhan terjadi di dalam, keluar bisa jadi evangelis, bisa jadi gembala sidang. Kenapa malu masuk penjara? Yang murid Tuhan Yesus paling banyak masuk penjara. Petrus berapa kali? Yohanes pernah masuk penjara. Paulus pernah masuk penjara. Terus masuk penjara keluar, kita nggak mungkin berubah. Bisa Pak, tergantung tuh orang. Ya kan? Orang masuk penjara Tuhan izinkan masuk, terus orang keluar jadi jahat lagi, itu mana bodoh. Orang kamar begitu, kita pernah masuk penjara sayang. Kasus berapa? Pasal 303, bermain kiu-kiu. Sampai di saksi hidup di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roy Kelangi, tanya pada dia. Kita di lokasi syuting antar artis bermain sinetron, dia bermain judi, dia panggil kita suruh duduk. Kita baru duduk pegang kartu, kaki Pak Bumi jangan bergerak. Ya Pak, belum bermain. Belum, baru pegang kartu, kaki sama bunyi jangan bergerak. Telik ya Pak, kita belum pegang doang, ini baru kartu 2. Kan bermain kiu-kiu apa kartu, baru 2 kartu. Tuh bos tuh mingkas, terus masuk penjara. Disantai Mongol pun. Apa yang Mongol lakukan? Mongol mengendalikan, Mongol berpikiran. Jangan cek orang gila dan orang sehat, siapa lebih lama mati? Coba kamu tanya, orang gila dan orang yang rajin nge-gym, rajin makan nasi merah bukan nasi putih, siapa lebih pertama mati? Orang sehat bolong. Orang di Jakarta, orang gila itu makannya di tong sampah. Dia cari-cari nasi di tong sampah. Kita petaman tiap minggu sekali
3 kali dalam seminggu dia nge-gym, treadmill. Dia cuma makan oseng-oseng pakai minyak zaitun, yang tidak ada minyak kelapa polo. Dia aja pakai bimoli, dia minyak zaitun dari Israel. Sekarang lagi stroke. Kita di dekat rumah Pak, kita ada orang gila aja cari makan ditambah sampah, sekarang masih berjalan dia. Masih hidup polo. Kenapa? Karena orang ribet dan orang pemikiran. Orang coba buka sama-sama Roma 12 ayatnya yang ketiga. Ini kalau di Jakarta Pak, penonton bayaran. Mau di RCTI ikan. Bulan-bulan dapat 100.000. Coba baca Roma 12 ayatnya yang ketiga. Orang banyak bertanya, mongol kenapa kalau ngana khotbah selalu lucu? Kenapa ngana khotbah banyak pernah agak keras kayak serius kayak saya? Injil itu kabar baik. Otomatis yang namanya kabar baik harus bikin senang. Jadi kalau ada pendeta bawa veto di atas mimbar, tanya Pak dia, Bapak bawa Injil atau Halloween? Sudah Pak. Coba kita sama-sama baca 1, 2, 3. Berdasarkan aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dapat suruh, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih. Dunia usah berpikir ketinggian nanti senopolo. Kalau orang tamak langsung ngabesu otaknya. Nggak usah. Karena segala sesuatu orang pikirnya maju sampai hidup. Percaya Pak kita. Tapi percaya Pak Tuhan. Karena coba orang di Jakarta, kami seniman, kami artis di Jakarta itu, kalau sekali ke lokasi syuting toh, kita BAD ada di sini, dia yang memasak, bawa makanan, kita makan. Lu makan nasi apa tuh? Nasi putih. Ya gila, lu mau jangan nasi putih dong, karbohidratnya tinggi. Kenapa dia boleh tahu? Karena dipikir Pak dia karbohidrat tinggi. Terus kita tanya, terus kalau nggak makan nasi putih gimana? Pakai nasi merah dong bro. Gila lu kayak gembel aja nggak bisa beli nasi merah. Terus kan lebih sadar nasi kuning kan? Ini boleh nasi putih, suruh ganti nasi lebih sadar nasi kuning selengkap itu dengan ayam dan tempe. Jadi santai mau makan pokoknya usah tunggu nasi merah mau geng. Ini orang rasa nggak cuma kumang batata juga sampai sekarang masih pada hidup tuh oma-oma. Betul? Santai polo, nggak usah stres ini pikiran. Aduh ada setan di situ ya Tuhan. Tuhan pikir ada setan, dia ada di situ. Orang Manado, orang Indonesia, orang Sulu, orang Sangir lewat kubur permisi. Permisi. Kau di dalam tanamannya silangka, langsung rubuh gila. Kenapa lewat kubur harus permisi? Lewat kubur boleh Mbak bilang persiapkan jalan bagiku. Anak raja di atas segala raja lewat dong bilang dong bagi di karpet ada bos pasar PA anak. Kenapa orang harus takut? Kamu mau lawo songkok. Oh Tuhan nih, orang di Tamako sana pusatnya songkok kalau salah satu songkok terbanyak di Sangir Sutamakuan. Karena banyak utang di sana, ada oma-oma bawa-bawa balap orang yang basong isi itu. Dudus-dudus, kenapa takut dengan songkok? Kamu mau bikin takut itu songkok, biar Jo. Mau setan penama mau jadi songkok, mau jadi kabanasa, mau jadi apa? Tenang. Karena 1 Yohanes 5 ayat 18 berlaku fortum hidup, iblis tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Kenapa orang takut? Amin. Jadi bagaimana? Cek babi polo. Makan babi banyak-banyak. Kenapa makan babi? Karena Yesus mengusir setan di Gerasa, masuk ke mana tuh setan?
Masuk ke mana? Ke babi. Berarti babi ada apa? Nah kalau orang makan babi, orang makan apa? Selesai. Kenapa stres? Orang bilang, kamu mau boleh makan babi, nanti stroke. Tuhan, mau stroke yang satu mau makan babi, kalau nggak so stroke. So itu di saat orang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyanyi, jangan babian. Kita paling suka aja stres kalau dia lihat di gereja lagi menyanyi, sebab Tuhan baik. Dia mau menyanyi, mereka banyak dalam hati dia mongol. Dia menyanyi dalam hati dia juga, cuman bagaimana kalau orang menyanyi memuji Tuhan bersuara, jangan nanti sosro baru bersuara. Dia masih hidup, dia mau tepuk tangan, dia mau goyang-goyang, dia sosro baru ada menyanyi. Lucu dapat lihat. Kita pernah lihat orang stroke menyanyi, kita hanya berhenti ketawa. Jadi lagu itu bagus sekali. Sebab Tuhan baik. Jadi menyanyi di saat orang masih sehat. Amin. Itu. Jadi anak-anak muda yang hadir hari ini jangan malu melompat bagi Tuhan. Jangan malu, jangan keras, jangan malu kayaknya ada orang menyanyi ke suara fals. Tuhan karena dengar karena bersuara, Tuhan lihat karena kesungguhan hati. Mau dikira tapi suara gagah, itanya tapi ada nyajanya keluar nilai kadang-kadang kalau di Indonesia. Karena tuh ini bingung mau kasih nomor berapa ini, mau kasih 60 kaki dia bakar di tambah karaoke. Kita bisa kita bersuara. Mari kita tetap punya keinginan hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan bilang sosro baru nggak namanya nyanyi. Kita di Jakarta dulu kok usah ada orang stroke, kita pindah. So jangan bisa menyembah Tuhan. Kita lihat, kita pindah bagaimana sobek kok baru nggak namanya gagal. Jadi buat jemaat yang ada di dalam Tuhan, apa yang harus terlakukan? Orang kendalikan orang berpikiran. Semua orang pikir, jangan naik Lion Air, nanti mati jatuh. Tuhan kalau mau mati yang usah naik pesawat, minum air putih pasti mati. Kenapa orang harus ketakutan naik Lion Air? Kemarin Lion Air jatuh kamu ngol. Kemarin masa sekarang mati ulang? Kan tak mungkin. Berarti kamu mau gara-gara takut naik pesawat kan sampai naik kapal laut. Kalau lebih enak naik kapal laut, orang masih boleh lihat songkok antar pulau kan. Dari Siau dia terbang ke Tagulanda kan pasti di atas kapal untuk mendatang songkok ciri. Jadi santai-santai jiwanya. Mau umur panjang, jangan minta kok kaki Tuhan kasih betul umur panjang, mau sampai 200. Coy 70 itu sepuji Tuhan lebih bikin siksa orang anak-anak. Kita meninggalnya enak. Orang yang kayak ngomong santai. Kalau meninggal itu orang yang usah stres, orang pulang ke rumah Bapak Isornya, orang di bumi hanya kontrak. Oleh sebab itu kalau orang masih mengontrak di bumi, jangan bikin rusak ini bumi. Amin. Nah, kalau mau cuma jawab pinjam di tanah, cuma dibaku bikin rusak, berarti mau bodoh. Anak muda mau pilih jadi kelihatan anak muda yang keren, jangan pakai narkoba. Siapa bilang pakai narkoba keren? Sampai kita dapat taramas ngapain mulu. Ada banyak anak muda, kamu mau pakai sedap sekali, mau fly ngapain puhe di mana? Kita kasih tahu, saya udah disuruh oleh pihak kepolisian, tapi saya mau kasih tahu, coy, pakai narkoba yang bilang enak itu siapa? Yang ada enak saya. Harus ada apa yang kita harus di nama tuh, harus ada harga yang orang bayar untuk pakai narkoba. Kalau doi jadi pencuri, kalau sok ketagihan bikin diri, terus apa? Ngerepotin keluarga sampai jual tanah untuk kasih sembuh.
mau pengen jadi anak gaul, pengen anak muda yang keren, mau belajar jadi banners. Atau kalau Anda coba di PDI ada pemain rebana laki-laki, kan lucu juga. Lo kan semua sama di mata Tuhan, laki-laki perempuan. Ya tuh boleh laki-laki bermain rebana. Siapa yang larang? Yang ada di Alkitab orang Raja Daud aja bermain kecapi, seluruh bulan rebana, masa kontrol yang boleh? Cuma dapat dia aneh, Tuhan. Cuma dapat dia aneh, tapi yang dapat larang. Ini yang usah stres. Mau pengen kelihatan anak gaul, ingat baik-baik, kita mau bikin laporan di media sosial. Setelah kita keliling Indonesia, Sangir adalah salah satu kabupaten yang tidak bertanggung jawab terhadap DP hidup. Buktinya di mana? Naik motornya pakai helm. Helm dia gantung di sebelah. Di bagaimana pakai helm? Karena pemerintah lewat kepolisian membuat undang-undang ada helm untuk menghindari tuh sampai kepala dari benturan. Kenapa? Karena di kepala kasihan ada otak, itu otak bukan biakong. Pakai itu helm. Jadi di saat terjadi kecelakaan mana masih boleh, cedera otak tidak jadi. No, kalau ngoninya pakai helm berarti betul soleh soluhin bilang ngoni sunya ada otak. Jadi sunya takut biar tuh pakai polo. Biar cuma dari pasar Togo pergi pakai helm kan kasihan cuma berapa? 300 tuh kan. Yang berapa deh? 2 juta. Tapi kalau 2 juta jangan beli helm, langsung beli itu di Taman Makam Pahlawan Lawo. Helm anti peluru. Jadi saat mana celaka motor, aspal yang rusak bukan apa-apa. Nih, pakai helm itu cuma 300 lah, talulah paling mahal. Tapi menyelamatkan terumpe hidup. Kenapa nyak pakai? Dari kemarin kita semua marah-marah sebenarnya. Sampai kemarin kita ngaku kita buka kaca, weh pakai helm. Orang aman, orang masuk tahu dia mau. Bagaimana tuh orang jadi orang cilaka di Jakarta, bolong. Jadi lupa bakwan ke kepala, bolong. Kong nanti kalau tabrakan disalahin siapa? Kepolisian, disalahin yang tabrak. Justru kalau kita bilang kalau ada begitu, lebih sekalian saya habis. Pakai. Jadi jangan usah khawatir terhadap hidup. Tuhan berencana dalam hidup kita, tak pernah gagal. Tergantung kitanya. Mau bagaimana anak muda, mau pingin pintar sekolah,